Pernikahan terpaksa CEO. Bab 098. Semua persiapan sudah beres sejak kemarin. Sekarang, rasanya hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Rahmat benar-benar berangkat. Malam ini adalah malam terakhir Cahya bisa bersama dengan Rahmat karena besok sang suami sudah harus berangkat. Dan malam itu juga, Cahya minta dipeluk oleh Rahmat terus. Untung saja Samba tidak rewel. Anak itu tidur dengan nyenyak seolah mengerti bahwa kedua orang tuanya butuh waktu untuk bersama sebelum besok berpisah dengan waktu yang lama. Rahmat mendekap tubuh Cahya dengan erat. Jika di saat-saat biasa, Cahya tidak akan begitu menempel sampai seperti ini. Rahmat tahu, Cahya pasti tidak rela untuk ditinggalkan. Belum juga Rahmat berangkat Satgas, tapi Cahya sudah merasa rindu duluan meskipun orangnya masih ada di sini. "Kamu nggak tidur, Cahya?" tanya Rahmat. Cahya menggeleng. "Belum mengantuk. Ini sudah hampir tengah malam. Ayo tidur." Cahya menghela napas panjang. "Mas Rahmat merem aja, nanti aku juga ketiduran sendiri." "Kok?" Rahmat terkekeh pelan. "Mana mungkin saya biarkan kamu insomnia sementara saya tidur lelap. Tapi Mas Rahmat besok berangkat. Kalau sekarang nggak buruan tidur nanti ngantuk. Makanya, kamu juga tidur. Sudah ayo merem." Cahya semakin erat memeluk suaminya. Mereka sudah berpelukan di atas kasur sejak Samba tidur sekitar pukul 8 malam tadi. Namun, sampai hampir tengah malam keduanya sama-sama belum terlelap. Cahya kelihatan takut sekali untuk tidur. Mungkin khawatir waktu akan cepat berlalu dan Rahmat akan segera berangkat. Rahmat mengelus-elus kepala Cahya, berusaha memberikan kenyamanan kepada sang istri. Rahmat sendiri tidak mudah mengantuk. Asalkan bisa terlelap beberapa jam saja sudah cukup untuk bertugas lagi paginya. Lama-lama, Cahya mungkin sudah lelah menahan kantuk, dan dia pun terlelap. Rahmat memeriksa jam dan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Setelah memastikan Cahya terlelap dalam posisi nyaman, Rahmat juga ikut memejamkan matanya. Masih sambil mendekap tubuh sang istri. Besok paginya, Rahmat, Pandu, dan semua anggota yang ditugaskan Satgas pergi ke dermaga. Mereka akan berangkat ke Kalimantan menggunakan kapal laut milik TNI AL. Keluarga anggota yang ikut Satgas mengantar ke dermaga. Cahya, Cici, Sari, dan Elang juga ikut mengantar keberangkatan Rahmat dan Pandu. Di sana, Cahya tidak bisa lepas dari Rahmat sama sekali. Wanita itu terus memeluk Rahmat dengan erat sambil menangis sesenggukan. Padahal ini bukan pertama kalinya dia ditinggal tugas, tapi Cahya masih saja tidak bisa meredam kesedihannya. Justru Samba yang kelihatan tenang. Anak itu tidak rewel sama sekali meskipun ibunya menangis terus sejak berangkat tadi. Rahmat memeluk Cahya dan mengecup dahi sang istri berkali-kali. "Selalu doakan saya, Cahya. Saya pasti akan sering-sering ngasih kabar." Cahya mengangguk saja. Dia sampai tidak kuasa untuk berbicara karena terus terisak. Rahmat berkali-kali mencium pipi Samba. Meskipun terlihat tegar, tentu saja Rahmat juga sedih harus meninggalkan istri dan anaknya. Apalagi, Samba masih bayi. Rasanya berat sekali, tapi itu adalah tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Di sisi lain, Cici juga tak kalah manja kepada Pandu. Posisi Cici lebih memprihatinkan karena dia dan Pandu masih pengantin baru. Apalagi, Cici juga baru saja dinyatakan positif hamil. Tapi malah langsung mau ditinggal Satgas. "Mas Pandu beneran bakal sering kasih kabar, kan?" Pandu mengangguk. "Lia, Cici, saya janji. Kalau bohong hukumannya apa?" Pandu hanya tersenyum dan mengecup dahi sang istri.
Doakan saja semuanya lancar, Ci. Supaya saya bisa selalu kasih kabar. Aku nggak mau ditinggal. Cici mulai merengek. Pandu memeluk sang istri yang mulai menangis terisak-isak. Pandu mewajarkan kalau Cici bersikap seperti itu. Dia tidak berlebihan. Siapa sih yang mau long distance relationship dengan pasangannya? Apalagi Cici itu lumayan manja. Pandu juga tidak tega melihat sang istri kelihatan sangat sedih begitu. Sesyah. Tenang, ya. Saya cuma setahun di sana, setelah itu kita berkumpul lagi bersama anak kita juga, bisik Pandu. Tapi nanti gimana kalau bayi kita nggak kenal sama kamu? Pandu tersenyum. Pasti kenal dong, kan mirip. Cici menangis lagi. Pandu terus menenangkannya sampai Cici berhenti terisak. Cici mencium tangan Pandu, dan pria itu mengecup singkat bibir Cici sebelum dia pergi ke kapal. Saat Pandu sudah duluan, Rahmat kemudian menyusul. Sebelum benar-benar pergi, Rahmat sempat berhenti melangkah dan berbalik, kemudian dia melambaikan tangan kepada Cahya dan yang lainnya. Saat melihat Rahmat pergi itulah, Samba langsung menangis histeris sampai Cahya kewalahan menenangkan anaknya. Rahmat mendengar jeritan Samba yang sangat keras. Dia tidak tega dan kembali lagi untuk menenangkan Samba. Mas Rahmat buruan naik kapal, nanti telat. Biar aku yang urus Samba, ucap Cahya. Rahmat membuka lengannya. Berikan Samba pada saya sebentar. Cahya memberikan Samba agar digendong Rahmat. Di situ, Samba masih saja menangis. Rahmat mencium anaknya berkali-kali sambil berusaha menenangkannya. Sungguh, makin berat saja hati Rahmat untuk meninggalkan Cahya dan Samba. Samba harus kuat, oke. Papa akan bertugas, jadi Samba harus kuat supaya bisa jaga mama, bisik Rahmat. Saat mendengar hal itu, tangisan histeris Samba seketika mereda. Anak itu memandangi Rahmat masih dengan kedua matanya yang berkaca-kaca. Rahmat tersenyum. Papa tahu Samba anak kuat, makanya Papa percaya Samba bisa jagain mama. Papa titip mama ke Samba, iya. Samba berhenti menangis, tatapannya seolah mengerti apa yang dikatakan oleh Rahmat. Visual adegan ini ada di IG, bergaris bawah Tayuda. Setelah lebih tenang, barulah Rahmat mengembalikan Samba ke gendongan Cahya. Rahmat kemudian pergi, dan lagi-lagi Samba menangis. Kali ini, Rahmat sudah tidak bisa kembali lagi karena kapalnya sudah mau berlayar, jadi Cahya sendiri yang harus menenangkan anaknya. Saat perjalanan pulang, baik Cahya maupun Cici sama-sama diam di kursi belakang. Elang yang menyetir dan Sari yang duduk di sampingnya saling menatap satu sama lain. Ekspresi Cahya dan Cici kelihatan dari spion tengah. Elang dan Sari paham bahwa mereka berdua jelas sangat sedih. Mereka berdua turut sedih juga dan mengerti pasti berat untuk hubungan jarak jauh bagi Cahya dan Cici. Elang kembali melirik adiknya dari spion tengah mobil. Cici memang kelihatan jelas sekali kalau sedih. Ci, mending lo pulang ke rumah aja selama kehamilan, minta izin pasti diizinkan, kan? Saran Elang. Mendengar hal itu, Cici langsung menggeleng. Enggak, aku mau di batalion aja. Kasihan Cahya nanti sendirian. Mendengar namanya disebut, Cahya langsung menatap Cici. Nggak apa-apa kok kalau kamu mau pulang ke rumah orang tua, jangan khawatir sama aku. Masih banyak teman-teman ibu Persit lain yang bantu kalau ada masalah. Karena kita di batalion itu kan seperti saudara, Ci. Cici tetap menggeleng. Nggak mau. Kan kita udah janji bakal saling jagain pas Kapten Rahmat dan Mas Pandu pergi Satgas. Jadi aku mau tinggal di rumahmu aja, biar kita nggak sepi juga selama para suami Satgas. Tapi nanti menjelang lahiran,
kayaknya aku bakal pulang ke rumah mama. Kamu yakin, Ci? Tanya Cahya memastikan. Meskipun dia juga sedih kalau misalnya Cici pulang ke rumah orang tuanya, tapi Cahya juga merasa Cici akan lebih baik kalau bersama dengan keluarga sendiri. Cici masih hamil muda. Cahya hanya khawatir saja dengan kondisi kesehatan sahabatnya itu. Lialah, kenapa emangnya kok nggak yakin? Cici balik bertanya. Ya, kurasa kalau tinggal di rumah orang tuamu kan lebih nyaman aja gitu. Sama-sama nyaman kok, emang kamu mau sendirian sama Samba aja? Nanti kalau ada sesuatu gimana? Mending kita bareng aja lah, Num. Saling jaga satu sama lain. Cahya tersenyum mendengarnya. Makasih ya, Ci. Lia, sama-sama. Kita sebagai ibu Persit harus saling menguatkan. Cahya dan Cici kemudian tertawa bersama. Suasana perlahan-lahan tidak terlalu berat lagi. Meski sedih, mereka juga tahu harus tetap bangkit. Tidak ada gunanya bersedih terlalu lama. Elang yang melirik mereka dari spion depan tersenyum. Entar gue sama Sari sering-sering mampir ke kalian deh. Cici mendecih. Kak Sari aja, Kak Elang nggak usah. Heh, kurang ajar kamu sama yang lebih tua, sahut Elang. Takut nanti Samba meraung-raung kalau ngeluat mukamu, Kak. Elang mendengkus, sementara Sari malah terkikik geli mendengar perdebatan kakak beradik itu. Terserahlah. Tapi lo yakin nggak apa-apa nih? Tapi mama pasti bakal sering-sering datang ke rumah dinas lo sih, apalagi dia tahu suami lo pergi satgas. Ya nggak apa-apalah. Asal mama nggak lagi sibuk aja, jawab Cici. Elang mengangguk. Oke kalau gitu. Sementara itu di perjalanan Rahmat dan Pandu, mereka berdua sama-sama melamun. Keduanya termenung dengan pikiran masing-masing. Bagaimana rasanya jauh dari istri yang lagi hamil? Tanya Rahmat. Pandu tertawa pelan. Luar biasa. Menguras Imron, jawab Pandu bercanda. Rahmat ikut tertawa. Kamu ini. Tapi kamu tenang saja, Cahya dan Cici pasti saling membantu satu sama lain. Pandu mengangguk. Tentu saja. Aku tahu itu. Cuma, tetap saja nggak tenang meninggalkan Cici, padahal baru saja mendapatkan kabar kehamilan. Rahmat menepuk bahu Pandu. Berdoa saja, semoga kita semua diberi kesehatan dan umur panjang agar bisa menemani anak-anak kita sampai mereka sanggup hidup mandiri. Pandu mengangguk. Setelah mengantarkan Cahya dan Cici kembali ke batalion, Elang dan Sari langsung pamit pulang. Seriusan Kak Elang dan Kak Sari nggak mau mampir dulu? Kita ngobrol-ngobrol gitu, tawar Cici. Elang dan Sari menggeleng bersamaan. Sorry banget, gue nggak bisa kali ini. Tapi lain waktu pasti mampir kok. Oh ya, kalian berdua pokoknya harus selalu ngabarin gue apapun yang terjadi. Atau bisa kabarin Sari juga. Cici dan Cahya sama-sama mengangguk. Ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan. Cici melambai-lambai sampai mobil yang ditumpangi Elang dan Sari meninggalkan area rumah dinasnya. Setelah selesai mengantarkan Cahya dan Cici dengan selamat sampai ke batalion, Sari dan Elang yang memang masih dalam masa cuti bulan madu pun pulang. Ngomong-ngomong, mau bulan madu ke Maldives, enggak? Tawar Elang. Sari menggeleng. Aku nggak tega mau liburan ke luar negeri. Khawatir kalau Kak Cahya sama Cici kenapa-kenapa pas kita nggak ada di Indonesia, jawab Sari yang kini sudah mengganti panggilannya menjadi aku kamu sesuai kesepakatan mereka malam itu. Elang mangut-mangut. Lia juga sih. Apalagi Kapten Rahmat waktu itu juga minta kamu jagain si Cahya, kan? Lia, makanya aku nggak ngerasa direpotkan kok,
lagian jalan-jalan ke luar negeri juga. Bukan prioritas, bisa dilakukan kapan aja kalau ada waktu luang. Elang tersenyum mendengar hal itu. Aduh, sweet banget sih istriku ini. Sari langsung menabok paha Elang sampai pemuda itu mengadu kesakitan. Diem lol. Ya elah galak amat sama suami sendiri. Sari memalingkan wajahnya ke jendela mobil. Padahal mereka sudah resmi menjadi suami istri, tapi Sari tetap saja merasa salah tingkah kalau Elang secara terang-terangan menggombalinya seperti itu. Dan satu-satunya cara untuk meredam rasa salah tingkahnya, Sari pasti akan langsung bersikap garang kepada Elang. Ya udah, kalau gitu di rumah aja kita bulan madunya. Sari mengerucutkan bibirnya tapi tak menjawab apa-apa. Malamnya, Elang ternyata sudah menyiapkan kejutan untuk Sari. Sekitar pukul 7 malam, Elang meminta Sari memakai pakaian yang dia bawakan. Sebuah midi dress berwarna terakota berlengan panjang dan dengan rok yang agak mengembang. Tidak banyak ornamen di midi dress itu, malah kelihatannya sederhana sekali. Warnanya pun kalem. Sari heran kenapa dia harus memakai midi dress itu. Namun, Elang memaksa. Katanya mau diajak bertemu sama rekan kerjanya. Jadilah Sari manut-manut saja. Elang juga memakai pakaian formal. Kemeja dan jas rapi, rambutnya yang biasa dibuat style berantakan khas bad boy film dirubah dengan gaya formal disisir ke belakang dan rapi. Sari jadi ingat dengan penampilan Elang saat di pesta pernikahan Cici waktu itu. Udah siap? Tanya Elang. Dia terpesona dengan penampilan Sari, padahal wanita itu tidak berdandan maksimal. Sari hanya memoles makeup seperlunya, hasil belajar dari YouTube. Sari kira, dia akan dibawa ke perusahaan, atau rumah rekan kerja Elang. Namun, mobil Elang malah berbelok ke wilayah hotel bintang 5 yang namanya selalu bergaung dan sangat terkenal di Jakarta. Ketemu kliennya di sini? Tanya Sari. Elang tersenyum penuh arti. Hehe, lihat aja nanti. Sari mengernyit bingung. Sementara Elang, dia langsung menyodorkan lengannya untuk digandeng oleh Sari. Mereka dipersilakan masuk oleh para pelayan hotel, lalu dibawa ke lantai 3 di mana Elang melakukan reservasi. Saat sampai di lantai 3 dan memasuki aula reservasi khusus Elang, ada beberapa pelayan di sana. Sebuah meja fancy berbentuk bulat diletakkan di tengah, dengan berbagai makanan mewah dan hiasan-hiasan yang elegan. Di ujung ruangan ada panggung kecil dengan sebuah piano dan biola. Dua pemusik laki-laki dan perempuan membungkukkan badan mereka saat Elang dan Sari datang. Ini apaan, Yang? Tanya Sari bingung. Elang tersenyum semakin lebar. Surprise. Karena kamu nggak mau diajak bulan madu, jadi aku siapin ini buat kita. Biar tetap ada kesan bulan madunya lah, hehe. Elang cengengesan. Sari tertawa. Kamu, astaga, sumpah. Kamu ngabisin duit berapa buat semua ini? Elang menepuk dadanya dengan bangga. Gampang, suamimu ini kan kaya raya. Minta apa aja deh pasti Om Jin turutin. Sari menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar, kamu nyebelin banget sumpah, tapi romantis. Lialah, karena kamu pantas dapat semua hal yang romantis di dunia ini. Alah, lebay lo. Elang mengendikkan bahu tak acuh. Nggak masalah, yang penting untuk istri sendiri. Malam itu, mereka mengulang bulan madunya lagi. Makan malam mewah bersama, mendengarkan alunan live music piano dan biola yang menenangkan, dan bahkan berdansa. Di sana, dalam hati, Sari benar-benar bersyukur. Dia tidak pernah membayangkan akan mengalami situasi yang sangat romantis seperti ini. Thanks, my husband, bisik Sari super pelan saat mereka saling berpelukan sembari
berdansa. Elang membeku, dia hampir menginjak kakinya sendiri saking syoknya mendengar panggilan Sari padanya. "Elo, astaga. Lo galak dan aneh, tapi gue suka banget," ucap Elang. Elang dan Sari kemudian tertawa geli bersama. Rahmat dan seluruh pasukan yang terpilih dalam Satgas ini akhirnya menginjakkan kaki di Kalimantan. Perjalanan dari ibu kota tersebut masih membutuhkan waktu berjam-jam lagi untuk sampai menuju ke perbatasan wilayah yang akan mereka tinggali. Perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia sendiri terbentang lebih dari 2000 km dari timur, utara, dan barat. Saat ini, Rahmat akan ditempatkan di Kalimantan Barat di mana dia akan mengawasi jalannya. Pembangunan 17 pos baru, yang sebelumnya ada 33 penempatan pos jaga. Rahmat dan rekan-rekannya yang lain beristirahat di kompleks Mako dan tinggal di mes untuk sementara waktu. Penempatan Rahmat sebagai seorang kapten sendiri memang di Mako dan akan tinggal di sana selama di Kalimantan. Sedangkan Pandu akan tinggal di pos jaga sebagai ketua dari 25 anggota prajurit yang berjaga di tiap satu posnya. Sementara Rahmat akan menjadi seorang kompi yang berpatroli dan memantau pos-pos jaga dari pos satu ke pos lainnya. Setelah meletakkan semua barang bawaan, Rahmat langsung mencari-cari ponselnya untuk mengontak Cahya. Rahmat sudah berjanji bahwa dia akan sering-sering mengirim kabar kepada sang istri. Panggilan Rahmat hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja sampai Cahya menerimanya, karena memang kawasan Mako sedikit lebih ramai karena berada di setingkat kabupaten. Rahmat lega sekali. "Halo, assalamualaikum," sapa Cahya dari seberang panggilan. Saat mendengar suara Cahya itulah, rasa lelah perjalanan di tubuh Rahmat seolah langsung menguap begitu saja. "Waalaikumsalam. Saya sudah sampai, Cahya. Gimana keadaan di sana, Mas? Semuanya baik-baik aja, kan?" tanya Cahya. Wanita itu tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Bahkan hanya dari layar video call saja, Rahmat bisa melihat ekspresi muram dari sang istri. "Lia, semuanya baik-baik saja. Doakan pekerjaan saya, Pandu, dan yang lainnya selalu lancar dan tidak ada kendala apapun." "Pasti, Mas. Di mana Samba? Lagi tidur?" "Ya," tanya Rahmat. "Tia, Mas. Baru aja lelap. Sejak kamu nggak ada, Samba sering rewel terus. Baru mau diam kalau diajak jalan keluar dan ketemu banyak orang. Kayaknya Samba udah kangen sama papanya." Cahya menunduk sedih. Rahmat tersenyum maklum. "Cahya, wajar jika rindu. Kalau kamu atau Samba nggak rindu sama saya, justru saya malah khawatir." Cahya tersenyum mendengar candaan Rahmat. "Mana mungkin kami nggak rindu. Makanya, kamu dan Samba pasti bisa mengatasinya. Kita saling mendoakan saja, ya." "Oh iya, kamu." Tok, tok. Belum selesai Rahmat berbicara kepada Cahya, terdengar ada ketukan di pintu. Cahya, yang melihat Rahmat menoleh ke arah lain langsung mengernyit. "Kenapa, Mas?" tanya Cahya. "Cahya, maaf ya, tapi saya sudahi dulu panggilannya. Ada rekan yang mau bicara," katanya.